Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta cerita horor. Apa kabar semuanya? Semoga sobatku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Amin. Selamat datang di channel Cerita Ninyo, sebuah channel yang menceritakan kisah horor yang benar-benar dialami oleh narator sendiri dan orang-orang terdekatnya. Sebelum kita lanjut ke cerita horor kali ini, alangkah baiknya sobatku semuanya subscribe, like, komen, dan share untuk membantu memajukan channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pukul loncengnya ya. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju ke kedewasaan. Dalam mempelajari perkembangan remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik secara kognitif, sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Perubahan pubertas dan biologis utama termasuk perubahan pada organ seks, tinggi, berat, dan massa otot, serta perubahan besar dalam struktur otak. Kemajuan kognitif mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir secara abstrak dan bernalar secara lebih efektif. Di masa inilah seseorang sudah belajar mengenal hal-hal yang berbau percintaan. Begitu juga yang dialami oleh seorang pelajar SMA, sebut saja namanya Tama. Tama adalah salah satu pelajar SMA yang cukup aktif dalam kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Dia juga aktif berorganisasi dan bekerja paruh waktu seusai sekolah. Karena rumahnya cukup jauh dari sekolah, Tama tinggal di kos-kosan bersama temannya, tetapi bukan teman satu sekolahan. Teman kosnya berumur jauh di atasnya karena mereka adalah mahasiswa. Sebut saja namanya Edu dan Oki. Disitulah Tama mendapat pembelajaran dalam berbisnis untuk menambah uang saku sekolah. Pada suatu hari, Oki akan kedatangan temannya dari Jakarta dan akan tinggal di kos-kosan beberapa malam, sehingga mereka bersama-sama merapikan dan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan kawan Oki. Hari itu pun datang. Koko dan Adi, temannya Oki, sudah sampai di kos-kosan dan mereka saling berkenalan. Ternyata mereka adalah seorang penyanyi dangdut yang suka berkeliling ke penjuru Indonesia. Banyak pengalaman dan tips-tips yang didapat oleh si Tama. Di malam pertama mereka menginap, Tama mendengarkan beberapa igauan dari Koko. Dia seperti ketakutan dan sepertinya dia sedang berlari dan menghindar dari sesuatu. Di pagi harinya, Tama bertanya kepada Koko, dan akhirnya dia menjawab kalau semalam hanya mimpi buruk saja. Hari itu, Oki mengajak teman-temannya berkeliling ke kampusnya. Tetapi si Koko pulang terlebih dahulu karena dia merasa kurang enak badan. Dan ketika Tama pulang sekolah, Tama dimintai bantuan Koko untuk memijitnya. Dengan rasa hormat, Tama memijit Koko dan menyiapkan makanan serta obat untuknya. Beberapa lama ketika pijit sedang berlangsung, tiba-tiba Tama merasakan sesuatu yang tak wajar. Si Koko tiba-tiba merintih keenakan seakan-akan dia begitu menikmatin pijitannya. Rintihannya berbeda, seperti menjurus ke suatu kenikmatan yang lain. Setelah selesai, Tama mencuci tangan dan tiba-tiba Koko memegang tangan si Tama dan melihatnya sambil berkata ala perempuan,
tanganmu kok bagus sih, kelihatannya kalau bisa mijit enak. Dan akhirnya dia mulai menyender di bahu Tama dan memeluknya. Si Tama kaget dan langsung masuk ke kamarnya dan menguncinya. Di malam harinya, Tama bertanya kepada Oki apakah si Koko itu normal, artinya memang laki-laki tulen apa bukan. Oki menjawab iya, dia laki-laki tulen, bukan gae ataupun banci. Hal tersebut membuat Tama kepikiran dan akhirnya dia mimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya, Tama melihat seorang perempuan bergaun merah yang sedang ingin melompat ke jurang. Tama dengan cepat menghampirinya dan menariknya serta menasehatinya agar dia sadar. Akhirnya perempuan itu bercerita bahwa tunangannya meninggal ketika sedang berlibur dan olahraga arung jeram di sungai tersebut. Perempuan itu tertegun memandang Tama dan akhirnya dia berkata bahwa Tama mirip dengan tunangannya sewaktu remaja. Akhirnya Tama membawanya ke villa. Di dalam mimpi mungkin Tama sedang berlibur di villa dan membuatkan coklat hangat untuk perempuan itu. Kemudian si Tama izin mandi sebentar dan ketika selesai mandi perempuan itu sudah tidak ada dan meninggalkan tulisan di meja makan seperti menggunakan coklat itu yang berbunyi, "Aku akan mendatangimu suatu saat nanti. Makasih ya." Kemudian Tama membersihkan meja dan tiba-tiba meja makannya pecah yang membuat Tama terbangun dari tidurnya. Di pagi harinya setelah subuh, di saat teman-temannya masih tertidur, Tama sudah siap-siap untuk pergi ke sekolah. Ketika Tama selesai mandi dan sedang berganti pakaian, tiba-tiba si Koko masuk kamarnya dan berusaha untuk memeluk dan menciuminya alias menggerayanginya. Akhirnya Tama mencoba melakukan perlawanan agar bisa mengeluarkan Koko dari kamarnya. Dengan susah payah, Tama berhasil mengeluarkannya dan terdengar satu kalimat dari Koko. "Aku suka kamu. Aku gak akan nyerah. Aku akan mendatangimu sekarang dan suatu saat nanti." Nah, disitulah Tama teringat pada mimpinya. Apakah hal ini ada hubungannya antara real dan mimpi Tama? Karena ketakutan dan tidak nyaman, si Tama langsung bergegas menuju ke sekolah. Dan selama 3 hari, dia tidak menginap di kosannya, tetapi dia menginap di asrama sekolah milik kawannya. Sempat di malam pertama dia menginap, dia mimpi kembali dihampiri perempuan berbaju merah itu. Tapi kali ini dia memakai baju tidur yang cukup seksi dan menyentuh tubuh si Tama dengan leluasa. Sedangkan si Tama tidak bisa bergerak dan berteriak sedikit pun. Oh, no. Di pagi harinya, Tama berusaha untuk konsentrasi dan berucap, "Tolong jangan ganggu aku. Aku hanya berniat menolongmu, bukan mengganggumu waktu itu." Dengan harapan, perempuan berbaju merah itu mendengarkan dan tidak mengganggunya lagi. Ternyata benar. Di malam kedua, Tama kembali mimpi dan perempuan itu izin kembali kepada Tama untuk pergi jauh. Tiba-tiba dia memberikan sebuah ciuman di tangan kanan Tama, yang sampai saat ini bekas itu masih ada di tangan si Tama. Silahkan sobat-sobat semuanya tulis komentar untuk memberi masukan ataupun tukar pendapat dengan narator. Dan demikianlah sobat pecinta cerita horor. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu dicapai dalam hidup ini. Amin amin ya robbal alamin.